Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendadak terbangun karena mendengar suara mesin penggilingan beras yang sedang menyala. Padahal sebelum tidur tadi, aku yakin banget kalau mesin itu mati. Namun suara yang aku dengar pada saat itu bukan suara yang keras, melainkan seperti suara sesuatu yang berat. Jika didengar dengan teliti, suara itu lama-kelamaan seperti suara roda tua yang dipaksa untuk berputar. Ketemu lagi bersama Let's Go Story. Aku harap kalian gak bosan ketemu sama aku, karena aku pengen menemani hari kalian dengan cerita-cerita yang aku tulis sendiri. Maka dari itu aku sedang mengusahakan upload video cerita malam horor dan kisah gelap kriminal 4 kali seminggu. Ceritanya beda dari yang lain dan cuma di sini kalian bisa temuin. Oke, malam ini aku akan membacakan cerita malam horor yang berjudul Rumah di Atas Janji Patah, yang menceritakan tentang sebuah janji yang harus dibayar kepada sosok penunggu penggilingan beras. Daripada makin penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Liburan kali itu seharusnya menjadi liburan yang paling menyenangkan karena Bude Sari baru saja menyelesaikan membangun rumahnya. Rumah yang paling megah bak istana yang berdiri di tengah perkampungan Sumber Grio. Dinding di rumah itu menjulang cukup tinggi. Cat dari rumahnya berwarna netral dan memberikan kesan yang hampir menyerupai seperti istana. Tak hanya itu, gerbang pintunya terbuat dari besi yang terdapat ukiran bunga dan sulur-sulur aneh yang tak pernah kulihat sebelumnya. Warga sekitar Sumber Grio langsung menyebut rumah itu sebagai rumah sumber rezeki. Di suatu sore, ibuku menceritakan semua pencapaian Bude Sari kepadaku dan alasan mengapa warga menyebutnya sebagai rumah sumber rezeki. Itu karena rezeki Bude Sari mengalir begitu deras semenjak Bude Sari membuka sebuah usaha. Usaha itu adalah penggilingan beras yang berdiri tepat di belakang rumahnya. Sejak mesin penggilingan beroperasi pertama kali, hasil yang didapatkan itu luar biasa. Padi yang berasal dari berbagai desa, kampung, bahkan dari kecamatan lain, semuanya mengalir ke penggilingan Bude Sari. Usaha yang dibangun oleh Bude Sari itu sudah berjalan 2 tahun, dan hasil dari itulah Bude Sari mampu meratakan rumah kayunya lalu merubah dengan bangunan rumah yang megah. Melihat perubahan dari Bude Sari, warga sekitar kagum melihat rumah itu dan sesekali ada warga desa yang bergunjing. Pada suatu hari, kami, aku, ibuku, adikku, dan beberapa adik sepupuku diajak untuk menginap di rumah barunya Bude Sari selama kurang lebih 1 minggu. Ibu juga mengatakan supaya bisa sekalian mengadakan syukuran kecil-kecilan untuk rumah Bude. Aku yang pada saat itu tiba di rumah Bude langsung dibuat terperangah dengan rumah yang benar-benar kayak istana. Rumah itu gak cuman besar, tapi memiliki halaman yang sangat luas dan udara di malam harinya begitu dingin dan menyejukkan. Hari pertama kami menginap di sana, tidak ada hal aneh yang terjadi. Kami disambut baik oleh Bude dan beliau selalu menyajikan makanan yang enak-enak setiap kali kami mau makan. Walaupun mata Bude Sari tampak begitu lelah, tapi beliau tetap menerima kami dengan senang hati. Di sana, kami juga bisa bermain puas bersama anaknya Bude. Namanya Roni, usianya masih balita, kurang lebih 2 tahun. Tak hanya bermain, kami bisa menggendongnya dan mengajaknya jalan-jalan di halaman rumah. Roni adalah anak yang sangat ceria, gak gampang rewel kalau lagi sama orang yang tak terbiasa dekat dengannya. Namun, pada saat aku membawanya bermain hampir ke area belakang rumah, Roni yang masih aku gendong mendadak menjadi diam. Ia tak seceria saat bermain di dalam rumah tadi. Aku melihat tangannya mencengkram bajuku begitu erat. Matanya menatap bangunan penggilingan yang tak jauh dari aku berdiri. Ekspresi wajah Roni juga berubah menjadi anak yang ketakutan. Bude Sari yang melihat hal itu hanya menganggap kalau Roni sudah mulai capek karena asik bermain. Bude lalu mengambil Roni dari aku dan mencoba untuk menenangkan. Di malam pertama aku menginap di rumah istana itu, aku tidur di kamar lantai 2 yang tepat menghadap ke halaman belakang. Dari jendela kamar itu, tempat penggilingan beras yang tak jauh dari sana terlihat seperti bangunan hitam besar yang berdiri terpisah.
Lampu yang ada di sana terlihat meredup dan mesinnya sudah jelas sedang mati. Tapi entah kenapa aku merasa dari sana terlihat seperti ada bayangan hitam besar yang sedang mengawasiku. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendadak terbangun karena mendengar suara mesin penggilingan beras yang sedang menyala. Padahal sebelum tidur tadi, aku yakin banget kalau mesin itu mati. Namun, suara yang aku dengar pada saat itu bukan suara yang keras, melainkan seperti suara sesuatu yang berat. Jika didengar dengan teliti, seperti suara roda tua yang dipaksa untuk berputar. Mendengar ada yang aneh, aku mencoba turun dari ranjang tempat tidur dan perlahan membuka tirai jendela kamar itu. Dari kejauhan, bangunan penggilingan itu tetap gelap. Tidak ada lampu yang menyala, namun suara yang aku dengar tadi tetap terdengar dan lama-kelamaan suara itu terdengar dengan dibarengi suara orang yang sedang berbisik pelan dan bercampur dengan suara derit besi. Aku yang begitu terkejut dan lumayan panik, segera menutup tirai jendela dengan tangan yang gemetar. Aku terus mencoba berpikir tenang dan positif. Mungkin aku hanya kelelahan karena seharian bermain dengan saudara-saudaraku. Sepertinya aku juga salah kalau menganggap semua ini akan baik-baik saja. Di hari kedua aku berada di rumah Bude Sari, aku mendapati Roni yang terus-terusan rewel. Ia menangis tanpa sebab dan menolak untuk masuk ke kamar tertentu. Ia juga selalu menunjuk ke arah belakang rumah dengan wajah yang ketakutan. Pada saat itu, kami semua hanya tertawa dan mengira jika imajinasinya sedang berkembang. Tapi, pada sore harinya, aku tidak sengaja mendengar Bude dan ibuku sedang bertengkar kecil di dapur. Aku mendengar ibu bertanya, "Kamu yakin semuanya udah beres?" Dan Bude menjawab dengan keyakinan kalau ia sudah melakukannya dengan baik dan benar. Bude juga sedikit menepis tentang hal yang dimaksud oleh ibu dan melarang ibu untuk membahasnya lagi. "Itu sebuah janji loh, Sar. Janjimu itu bukan sama manusia. Kalau tidak sesuai sedikit, bakal fatal jadinya." Ibuku masih tetap membahasnya dan seakan terus mengingatkan sesuatu pada adiknya itu. Aku yang tak sengaja mendengar pembicaraan mereka mendadak terpaku di balik pintu, mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh ibuku. Di situ, walaupun aku tak terlihat oleh mereka, kita semua mendadak diam dan suasana di sekitar menjadi sunyi. Hanya beberapa saat aku mendengar Bude Sari menghela nafas, lalu berjalan meninggalkan ibuku tanpa menyisakan jawaban. Di malam kedua, aku merasakan sebuah gangguan yang mulai terasa nyata. Sekitar pukul 11 malam, listrik di rumah Bude mendadak padam. Seluruh rumah menjadi gelap. Aku mencoba membangunkan ibuku dan akhirnya kita menyalakan lilin yang kebetulan ada di dalam kamar itu. Malam itu bukan seperti mati lampu pada umumnya. Angin malam yang berhembus dari arah belakang rumah membawa aroma yang aneh. Jendela kamar yang sengaja aku buka sedikit supaya ada udara yang masuk. Dari situlah aku mencium seperti gabungan aroma tanah basah dan darah yang bercampur besi. Di tengah gelapnya rumah, aku dan ibu mendengar suara tangisan dari Roni yang cukup histeris. Tangisannya bukan tangisan yang biasa, yang aku dengar itu seperti tangisan yang melengking, panjang, dan seperti ketakutan yang terlalu besar untuk tubuh sekecil itu. Aku menghampiri Roni dan mencoba membawanya ke ruang tengah untuk ditenangkan. Dan pada saat aku menggendong Roni, sedikit samar tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cukup berat di lorong lantai 2. Langkah itu berat, seakan diseret, namun pelan. Lalu suara itu berhenti tepat di depan tangga. Aku, ibu, Bude Sari, dan Roni yang berada di ruang tengah menatap ke arah tangga secara bersamaan dengan perasaan penuh ketakutan. Perasaan merinding dan bulu kuduk yang juga ikutan berdiri ini tidak bisa aku hindari. Masih berasal dari arah tangga, suara seperti nafas yang berat itu bukan berasal dari suara manusia. Nafasnya terdengar tersendat seperti berasal dari paru-paru yang penuh dengan lumpur dan seketika Bude Sari jatuh terduduk. Roni yang ada di pangkuannya juga ikutan terjatuh. "Dia datang, Mbak." Dengan wajahnya yang pucat dan keringat dingin yang mengalir di pelipisnya, Bude Sari berbisik lirih,
Ibuku yang belum mengerti apa maksud dari adiknya itu terus mendesak pertanyaan. "Apa maksudmu? Dia itu siapa?" Dengan suara yang gemetar, Bude akhirnya membuka mulut dan menceritakan semuanya kepada kami. 2 tahun yang lalu saat usaha penggilingan itu belum dibangun, tanah itu sering gagal panen. Bude Sari juga sering mengalami kerugian cukup besar dan sempat punya pikiran untuk merantau. Pada saat itu, Bude Sari masih mengandung Roni. Pada suatu malam, Bude Sari didatangi oleh sesosok di dalam mimpinya. Sosok itu berbadan hitam, tinggi, dan wajahnya tidak terlihat begitu jelas. Dengan mudahnya, sosok itu menawarkan sebuah kejayaan dan kelancaran usaha dengan satu syarat. Sosok itu hanya menginginkan rumah yang sekarang Bude Sari tempati untuk menjadi miliknya. Awalnya Bude Sari mengira itu hanyalah bunga tidur biasa. Namun pada keesokan harinya semua langsung berubah. Mesin penggilingan berjalan dengan lancar. Padi menjadi melimpah ruah. Uang datang tanpa henti dan pada saat rumah itu sudah dibangun, janji itu dilupakan. Aku pikir kalau pura-pura lupa, dia juga akan lupa, ucap Bude Sari dengan isak tangisnya. Dari lantai 2 kembali terdengar suara tangga yang berderit, seolah ada sesuatu yang mulai turun. Di saat yang bersamaan, Roni menjerit lebih keras. Tangannya menunjuk ke arah belakang rumah dengan matanya yang kosong. Itu dia mau ngambil aku, ucap balita itu dengan lirih. Kalimat yang mustahil untuk diucapkan, tapi kami semua menyaksikan Roni benar-benar ketakutan. Suara tangga itu berbunyi semakin dekat. Ibu hanya bisa memeluk Roni begitu kuat dan aku ingin sekali berlari dari situ. Tapi kakiku ini seperti menancap ke lantai. Di tengah keadaan yang cukup mencekam, tiba-tiba semua lilin padam dan rumah menjadi gelap total. Dan di dalam kegelapan itu terdengar suara yang sama persis seperti di dalam mimpi Bude. Janji adalah hutang. Beberapa saat kemudian, aku tak ingat bagaimana malam itu berlalu. Yang aku ingat hanyalah teriakan dari kami dan doa-doa yang terus kami lafalkan dengan suara yang sudah begitu cukup putus asa. Pada saat itu, mesin penggilingan juga menyala dengan sendirinya, bergerak dan berputar seolah sedang menggiling sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan paginya, listrik sudah kembali menyala dan rumah sudah kembali normal. Tapi pagi itu, kami semua dihadapkan dengan keadaan Roni yang mengalami demam cukup tinggi. Matanya menatap ke langit-langit dan ia terus bergumam pelan seolah sedang berbicara dengan seseorang yang berdiri di sudut kamar. Melihat hal itu, kami langsung membawanya ke dokter. Namun, dokter mengatakan jika Roni hanya demam biasa karena kelelahan dan tidak ada penyakit tertentu. Tanpa menunggu lama, Roni kembali dibawa pulang dan menjalani rawat jalan. Pada hari itu juga, bukan bermaksud tidak sopan, ibu mengajakku dan sepupuku yang lain untuk pulang. Ibu mengatakan biar Bude Sari yang menyelesaikan urusannya. Seiring berjalannya hari, aku mendapatkan cerita dari ibu kalau tepat 1 bulan kemudian, usaha penggilingan Bude Sari mendadak bangkrut. Mesin penggilingan yang ada di sana rusak satu persatu dan rumah megah itu mengalami keretakan di beberapa bagian, terutama di dinding yang menghadap ke arah belakang. Dengan kejadian itu, hal baiknya Roni bisa selamat dan sembuh dari sakit keras yang ia derita 1 bulan belakangan ini. Tapi sejak saat kejadian itu, Roni tidak pernah mau mendekati mesin penggilingan beras. Setiap ia mendengar suara logam yang berputar, ia akan menutup telinganya dan berbisik kepada Bude Sari, "Jangan lupa sama janjinya, nanti dia pasti datang lagi." Kini rumah itu masih berdiri dengan megah. Namun kesunyian tetap melanda. Di setiap malam tertentu, warga sekitar berani bersumpah mendengar suara mesin yang menyala. Padahal bangunan itu sudah lama kosong. Seolah masih ada sesuatu yang menunggu untuk menagih janji. Ya sebenarnya kita juga gak kepingin ya membuat janji dan dia juga datang dengan sendirinya gitu loh. Tapi ya namanya janji dengan iblis, setan dan semacamnya pasti akan ditagih dengan berbagai macam penagihan. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah.
Oke, sekian dulu cerita malam horor di hari ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Bye-bye.